Lagi-lagi bahtera pesepak bola Pratama Arhan dan selebgram Aziza Salsa kembali diguncang prahara. Gonjang-ganjing keretakan itu disebut-sebut dipicu dengan beredarnya foto berisi kegiatan Aziza yang tengah asyik main pedal bersama teman-temannya. Bukan soal main pedal atau rombongan pedal yang bikin heboh netizen, tapi kehadiran mantan kekasih putri politisi Andre Rosiade, yakni Pilo Pas Arman lah di antara teman-teman main pedal Aziza yang kemudian memicu kecurigaan warganet hingga tudingan perselingkuhan pun mencuat. Ya, pada foto yang beredar, Zize demikian istri Pratama Arhan ini karib disapa, Zize memang tak berdampingan langsung dengan mantan kekasihnya itu. Namun, tetap saja syakwa sangka muncul di kalangan netizen. Kecurigaan netizen ihwal dugaan cinta lama yang bersemi kembali itu seolah diperkuat dengan kabar jika pesepak bola nasional yang kini merumput di Bangkok, Thailand itu tiba-tiba secara mendadak menghapus foto-foto pernikahannya di akun Instagram miliknya. Sontak, kecurigaan pun menyeruak. Apalagi selama ini Arhan selalu memajang foto pernikahannya di akun Instagram miliknya. Lantas benarkah rumah tangga Arhan dan Zize tengah retak? Lagi di Korea, Mas. Makasih ya. Akibat simpang siur kabar perselingkuhan tersebut di jagat maya, Ibunda Pilo Jennifer Jill Supit sempat mengaku khawatir dengan kondisi mental putranya. Apalagi sejak foto-fotonya dihubungkan dengan Zize beredar, Pilo sempat ogah keluar rumah karena netizen kerap kali mengungkit isu hubungan panas tersebut. Ya kan, jadi yang everybody know, Pilo sampai nggak mau keluar rumah. Anak gue juga mental lama-lama, saya. Iya dong. Semuanya disangkut pautin. Semua ada muka dia, dibilangnya inilah. Kagak ada sayang cucu. Entah apakah kabar keretakan bahtera Arhan dan Zize benar atau tidak. Yang jelas, baik Arhan maupun Zize sama-sama belum memberi klarifikasi langsung pada juru warta. Ini biar jelas ya, supaya nggak ada lagi. Gue capek loh lihat foto-fotonya Pilo lagi di semua TikTok bla 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 bla. Ever it is. Itu selalu gue bilang sama Pilo yang sekarang ini, kamu ganti account. Bukan suatu kebetulan, sekitar awal Agustus 2024 silam, isu perselingkuhan juga sempat menghantam bahtera Arhan dan Zize. Setelah rekaman percakapan Arhan dibocorkan teman satu circle Zize, yakni Rahel V-nya. Kala itu Zize santer diisukan berselingkuh dengan mantan kekasih Rahel V-nya, yakni Salim Nauderer. Namun, perlahan Zize menepis isu tersebut hingga berusaha menjauh dari circle pergaulan yang dianggapnya berbahaya. So far sih berita di luar ini tidak mempengaruhi apa-apa ya bagi saya dan Arhan. Jadi tidak terganggu sama sekali dengan berita-berita yang sudah keluar di media. Jika Aziza Salsa masih terguncang setelah kembali diisukan berselingkuh dengan mantan kekasihnya Pilo, di tempat berbeda, pasca diserang isu perselingkuhan, sepulang dari negeri ginseng Korea Selatan, artis Sarwenda Tan langsung membuat video klarifikasi melalui kanal YouTube miliknya. Di depan Jordi Onsu sambil menahan air mata, ex-personil Cherry Bell ini mengaku buru-buru klarifikasi karena tudingan itu menyangkut kesehatan mental putri pertamanya. Kadang ada waktunya capek gitu nggak diem terus tapi ada waktunya tuh capek gitu, kayak capeknya adalah bisa nggak sih aku dikasih break bentar gitu, belum kelar ini tapi udah ada berita lagi yang lain gitu, dan menyangkut anak pula, mau gimana ya, mau diem juga nggak bisa kan. Biasanya mungkin kalau aku doang sendiri yang dikatain, aku milihnya diem karena ya udahlah, tutup mata, tutup kuping, anggap gak ada apa-apa. Tapi kan ini menyangkut anak ya, gitu. Dan emang apa yang dia omongin itu nggak benar. Terus mikirin Cici kalau misalnya melihat gimana nantinya. Apalagi kan Cici orangnya sensitif banget, pemikir banget. Talia tuh berasa orangnya apa? Perasa. Dia perasa gitu. Jadi tanpa lu ngomong apapun dia udah ya dia peka banget gitu.
Bukan hanya menepis tudingan perselingkuhan, saking jengkelnya dengan penyebar isu dan fitnah terhadap dirinya, Sarwenda juga sempat melampirkan bukti video percakapan antara dirinya dengan dokter ahli bayi tabung yang menanganinya di masa kehamilan putri pertamanya. Anak pertama dari Ruben dan Sarwenda itu memang hasil proses bayi tabung, dan saya sebagai dokternya dan melakukan pemeriksaan sampai dengan dilahirkan. Ya dari awal proses bayi tabung itu ya Jordi tahu lah prosesnya ada dokter yang melakukan. Jadi kayak ya mungkin gitu kalau misalnya anak orang lain. Sedangkan kan itu yang milih semuanya dokter. Ya. Setelah klarifikasi Sarwenda mencuat dengan sejumlah bukti otentik, seorang pria bernama Paulus Pinontoan Tirajo, pria yang disebut akun Finaran sebagai selingkuhan Sarwenda ini pun muncul dengan video klarifikasinya. Ia bahkan mengaku sama sekali tak pernah mengenal mantan istri dari Ruben Onsu ini. Saya ingin mengklarifikasi tentang berita yang beredar pada akun Finaran. Itu tidak benar, Sarwenda saya tidak kenal. Lalu jika ada akun-akun yang beredar juga menggunakan nama saya, itu akun palsu. Jika klarifikasi para pihak yang dituding selingkuh tampil begitu meyakinkan hingga Sarwenda menyodorkan bukti medis, lantas dari mana akun Vina.ran mendapatkan bukti dari isu yang dihembuskannya? Mungkinkah akun tersebut hanya berusaha mencari sensasi belaka? Seperti apa sih orang yang bisa setega itu gitu, waktunya cepat, lagi dalam keadaan duka dia bisa bikin fitnah mengaku bahwa dia adalah ayah dari Italia. Bah, itu mah. Aku sih benar-benar nggak ngerti. Jika hanya sekedar mencari sensasi pemberitaan, tampaknya akun Vina.ran harus siap menanggung resiko laporan hukum. Pasalnya, Kamis 31 Juli lalu, Ruben Onsu telah resmi melaporkan akun tersebut. Bahkan kuasa hukum Ruben, Binola Sebayang Sesumbar, akan menggabungkan 3 pasal sekaligus untuk menjerat pelaku fitnah dan kabar bohong dengan ancaman pidana 8 tahun penjara dengan tambahan 3 tahun penjara. Jadi kan dalam postingan itu kan ada rekayasa ya terhadap gambar yang diambil, foto putrinya Ruben yang diambil. Jadi ini merupakan tindakan yang merubah, mengurangi, menambah satu data dan kemudian mentransmisikannya ulang, ya seperti apa yang dilakukannya. Ini ancamannya 8 tahun penjara. Jadi nggak main-main. Kita lapis lagi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 1 junto pasal 15A dan kemudian pasal 76C junto pasal 80. Ini ancamannya adalah 3 tahun. Pelapor datang ke SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi untuk ditindaklanjuti secara hukum yang berlaku. Jadi kalau yang dibilang ini ada dia anak di bawah umur enggak? Bukan diduga ibu-ibu dah. Udah bukan diduga lagi ibu-ibu. Udah buat saya ketika saya udah tegur pun dia malah makin sengaja terus kan nantangin setiap orang yang memperingati gitu. Jadi Ruben sendiri sudah memberi waktu pelaku untuk meminta maaf dan men-take down postingannya. Namun, tidak ada jawaban dari pelaku. Karena itu, untuk membuat jera pelaku, Ruben akan mengejar pelaku sampai tertangkap. Lantas benarkah setelah mantan suaminya resmi melaporkan pelaku, Sarwenda juga akan menyusul melaporkan pelaku? Udah akan melaporin kan. Tapi tadi ayah ngelaporin, gimana tuh Ciwe? jadi dia nggak ada etikat baiknya juga kan, malah dia sengaja dia capture lagi, terus dia posting lagi, terus ya buat saya ya udah cukup. Kasus Onyo yang dibully, itu ayah benar-benar maju, nggak stop sampai orangnya pelakunya tertangkap dan ditindaklanjuti dengan benar-benar tuntas kan. Dan aku yakin Thalia kan juga anaknya ayah gitu. Anak perempuan pertama lagi. Betul. Jadi nggak mungkin kalau misalnya ayah tidak melakukan tindakan yang sama yang dilakukan kepada Onyo gitu loh. Jadi kalau tentang anak, ya terutama anak-anak yang bocil itu ya, Thalia-Tania itu kan masih kecil banget gitu, ya. Dia mengerti atau menilai orang lain juga nggak pernah, ya kan. Seru-seruan main-mainan aja gitu. Makanya saya bilang saya mah cuman yang saya bisa lakukan untuk membela anak saya ya seperti ini aja gitu.
jika Sarwenda akan menyusul melaporkan akun tersebut. Dua laporan hukum pasangan mantan ini seolah mencerminkan bukti jika urusan marwah dan kehormatan anak, baik Ruben maupun Sarwenda yang sama-sama sudah resmi bercerai, tetap kompak bersatu. Bahkan tak hanya Ruben dan Sarwenda, putra angkat mereka Betran Putra Onsu pun ikut menumpahkan kegeramannya pada pelaku. Kan kalau lalu-lalu kan Onyo nggak main sosial media kayak ini, kan sekarang dia udah bisa lihat sendiri, terus dia bertemu dengan siapapun juga akhirnya ada lingkungan yang ngebahas ya kan, dan otomatis lah dia punya ya refleks, dia marah pasti. Kalau maaf ya Allah maafin, semuanya kita maafin, tapi kalau untuk lanjut saya kali ini lagi. Kami berharap bahwa perkara ini cepat ditanganin, pelaku cepat untuk ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh Polda Metro Jaya dalam tahap penyelidikan, yang mana yang menangani adalah Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Aku nggak tahu juga sih sebenarnya Thalia udah lihat atau belum gitu. Tapi ketika once dia lihat gitu, aku mau dia tahu kalau misalnya orang tuanya itu ngebelain dia, sayang sama dia.